Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan sikap yang ketiga dari 17 sikap yang kita biasanya sampaikan di hadapan para santri Baitul Quran, yaitu sikap jujur. Yang secara sederhana, jujur maknanya adalah satu antara keyakinan dan ucapan dan perbuatannya, itu adalah kejujuran. Atau dalam bahasa Al-Quran, itu yang senantiasa membenarkan apa yang dalam hatinya, kemudian juga tidak bertentangan dengan yang dia kerjakan, sehingga kata as-sidq dapat kita anggap mewakili pengertian kata jujur ini. Bagaimana Al-Quran menggambarkan orang yang memiliki sikap seperti ini? Di antara yang pertama apa? Allah itu menggandengkan perintah untuk bertakwa dengan tuntutan untuk kita senantiasa menjadi orang yang bersikap benar dan jujur. Di surah At-Taubah, surah 9 misalnya, ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian menjadi orang-orang yang senantiasa jujur, senantiasa bersikap benar. Digandingkannya perintah bertakwa dengan perintah untuk senantiasa menjadi bergabung bersama orang-orang yang jujur, yang benar, mengindikasikan ini bukan sekedar pentingnya kejujuran, tapi juga ada rahasia bagaimana agar kita senantiasa menjadi orang yang jujur, yang benar, adalah bergabung bersama orang-orang yang menurut pandangan kita dapat membantu kita untuk menjadi orang yang jujur. Karena dalam pendidikan kita mengenal teori behaviorism dalam pedagogi, ya, yaitu apa? Manusia itu mudah terpengaruh oleh lingkungannya, sehingga menjadi penting untuk kita senantiasa bergabung dalam sebuah komunitas, dalam sebuah milieu, lingkungan yang dapat membantu kita untuk bertumbuh kembang menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satunya adalah bersikap jujur. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran juga menyebut golongan orang-orang yang senantiasa benar, jujur, ini satu tingkat di bawah kenabian. Bayangkan itu, betapa mulianya ini, dan memang tidak mudah. Di surah nomor 4 ayat surah An-Nisa ayat yang ke-56 misalnya, Allah berfirman apa? Ayat 69, ulaika alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada kaidah yang mengatakan bahwa disebutkannya duluan itu untuk menunjukkan yang penting. Maka setelah Allah menyebutkan yang diberi nikmat itu adalah para nabi, lanjutannya apa? Orang-orang yang senantiasa bersikap jujur, benar. Bayangkan, satu tingkat di bawah kenabian. Baru kemudian orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang beramal solih, dan seterusnya. Apakah memang sulit menjadi orang yang jujur? Tidak mudah, apalagi di saat kebohongan itu dianggap hal yang biasa. Sungguh tidak mudah di saat kalau orang mencoba untuk bersikap jujur itu justru dianggap sebagai orang aneh. Nah, disitulah mengapa kita diajarkan oleh Allah untuk senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang memiliki sikap jujur. Apalagi kalau itu adalah orang-orang yang diamanahi untuk menyampaikan pesan dakwah di hadapan manusia. Maka sungguh tepat ketika Allah mengecam orang yang tidak jujur, yaitu apa? Tidak connect, tidak ada korelasi, tidak ada korelasinya, atau bahkan bertentangan apa yang dia ucapkan dan sampaikan dengan perbuatannya. Maka Allah mengecam misalnya di surah surah As-Saff, surah 61 ayat yang kedua, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan, melakukan hal-hal yang tidak kamu, menyampaikan hal yang kamu sendiri kemudian tidak mengerjakannya. Ini kan sebuah teguran, sehingga kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun.
Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah atas orang-orang yang hanya mengucapkan tapi tidak melakukan sama sekali. Apalagi sudah tidak melakukan, bahkan mungkin ada yang perilakunya bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang senantiasa dia ucapkan. Maka kecapaian sangat besar. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kita terbangun dalam pribadi orang yang hamil Quran itu, sikap jujur ini? Nah, di antaranya yang paling penting, di samping kita harus berikhtiar sungguh-sungguh bergabung bersama orang-orang yang jujur, juga tidak kalah pentingnya apa? Al-Quran misalnya menatakan di surah 4 ayat 9, memang tidak bisa instan mengajarkan ini, tapi Allah memberi tipsnya apa? Harus kita mulai sejak dini. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Perhatikan kata وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah terhadap anak-anak kita senantiasa berusaha untuk menginformasikan, berkomunikasi dengan cara yang benar, cara yang jujur. Maka kalau kemudian kita sudah memberi contoh bersikap jujur terhadap anak-anak kita, terhadap lingkungan kita, juga menasehatinya, juga kemudian mendoakannya, maka insya Allah tugas selesai. Insya Allah tugas selesai. Pada akhirnya bagaimana sikap seseorang itu dalam menjalani kehidupannya terkait dengan masalah kejujuran ini, memang kemudian itu hanya yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya mengetahui. Tapi ruang ikhtiar kita sungguh terbuka luas agar kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Terlebih sekali lagi kalau kita menyandang sebagai santri Al-Quran, orang-orang yang berkomitmen kepada Al-Quran, maka kalau boleh meminjam istilah, bersikap jujur adalah harga mati. Meskipun bukan berarti ini kemudian tidak boleh bohong sama sekali. Kan kita mengenal apa yang disebut sebagai kebohongan yang diizinkan, kebohongan yang ditolerir, ya, bahkan kejujuran yang tidak pada tempatnya, ya, tapi itu pengecualian. Kita tahu dalam setiap aspek selalu akan ada pengecualian. Tapi intinya, kenapa ini kita letakkan pada poin yang strategis di awal dalam konteks kejujuran ini? Karena dalam sekian banyak survei yang menentukan tentang keberhasilan seseorang dalam kehidupannya, maka selalu yang disebut integritas kejujuran itu menempati poin yang pertama. Dan sewajarnya sikap itu yang dimiliki orang-orang yang berkhidmat kepada Al-Quran, santri-santri Al-Quran. Maka menjadi pribadi yang jujur bagi santri Al-Quran itu bukan pilihan, tapi itu keharusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.